Persyaratan dokumen dan protokol kesehatan perjalanan ke Indonesia. 1. Mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. 2. Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan, dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau EHAC Internasional Indonesia melalui aplikasi Peduli Lindungi. 3. Menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 lengkap, seluruh dosis dalam bahasa Inggris atau bahasa negara asal. Jika penumpang tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 karena belum divaksinasi, maka berlaku peraturan sebagai berikut. Bagi WNI, tetap diperbolehkan memasuki Indonesia dan akan divaksinasi di tempat karantina saat tiba di Indonesia. Kewajiban menunjukkan sertifikat vaksin dikecualikan kepada A. WNI berusia di bawah 12 tahun dan memenuhi kriteria berikut. Didampingi oleh orang tua dan menunjukkan bukti hubungan keluarga dan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR. B. WNI pelaku perjalanan internasional usia di bawah 18 tahun. C. WNI dengan kondisi kesehatan khusus atau mengidap penyakit komorbid, yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah negara keberangkatan. 4. Dalam hal pelaku perjalanan luar negeri melakukan karantina terpusat dengan pembiayaan mandiri, wajib menunjukkan bukti konfirmasi pembayaran atas pemesanan tempat akomodasi karantina dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia. 5. Penumpang internasional akan menjalani tes molekular isotermal, NAT atau jenis lainnya, atau tes RT-PCR di bandara kedatangan dalam rangka mengetahui status kesehatan pelaku perjalanan internasional, dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama A. 5 kali 24 jam bagi pelaku perjalanan internasional, WNI dan WNA, yang belum menerima vaksin atau baru menerima vaksin dosis pertama. B. Bagi pelaku perjalanan internasional, WNI dan WNA, yang telah menerima vaksin dosis kedua atau ketiga diperkenankan melanjutkan perjalanan. C. Bagi pelaku perjalanan internasional, WNI dan WNA, di bawah 18 tahun atau yang berusia 18 tahun, dan membutuhkan perlindungan khusus, maka durasi karantina mengikuti ketentuan yang diberlakukan kepada orang tua atau pengasuh atau pendamping perjalanannya. D. Bagi penumpang dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19, diperkenankan melanjutkan perjalanan dengan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah negara keberangkatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. 6. Setelah pengambilan sampel RT-PCR saat kedatangan, penumpang melanjutkan dengan A. Pemeriksaan dokumen keimigrasian dan dokumen bea cukai. B. Pengambilan bagasi dan desinfeksi bagasi. C. Penjemputan dan pengantaran langsung ke hotel, tempat akomodasi penginapan atau tempat tinggal. D. Menunggu hasil pemeriksaan RT-PCR di kamar hotel, kamar pada tempat akomodasi penginapan atau tempat tinggal. E. Tidak diperkenankan untuk meninggalkan kamar hotel, kamar pada tempat akomodasi penginapan, atau tempat tinggal dan tidak diperkenankan untuk melakukan interaksi dengan orang lain sebelum hasil pemeriksaan RT-PCR menunjukkan hasil negatif. 7.
Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri. 8. Pada hari keempat karantina, 5 kali 24 jam, terhitung setelah kedatangan di wilayah Indonesia. Bagi PPLN WNI dan WNA yang belum bisa mendapatkan vaksin atau baru menerima vaksin dosis pertama, dilakukan pemeriksaan ulang RT-PCR. A. Dalam hal hasil negatif, maka bagi WNI dan WNA diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan. B. Dalam hal hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri. Semoga sharing informasi ini dapat bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, koreksi atau sharing informasi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.